Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delana Vita Mamonto dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul regresi berganda. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Selanjutnya, kita membuat mapping penelitian terlebih dahulu dalam jurnal penelitian. Tujuannya agar memperkuat hasil dari penelitian yang kita lakukan. Yang pertama, judul penelitian. Judul penelitian di sini yaitu pengaruh pembiayaan murabaha, musyarakah, dan mudharabah terhadap probabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2018 tahun 2019. Selanjutnya, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Pertama, rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabaha terhadap probabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pembiayaan masyarakat terhadap probabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap probabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018? Yang keempat, apakah pembiayaan murabaha, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah secara bersama-sama terhadap probabilitas pada Bank Umum Syariah periode tahun 2014-2018? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabaha terhadap probabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap probabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap probabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018. Yang keempat, untuk mengetahui pembiayaan murabaha, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh terhadap probabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. Yang pertama, hipotesis penelitian. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah H1 terdapat pengaruh positif variabel pembiayaan murabaha terhadap probabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. H2 terhadap pengaruh positif variabel pembiayaan musyarakah terhadap probabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. H3 terhadap pengaruh positif variabel pembiayaan mudharabah terhadap probabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. H4 terdapat pengaruh positif variabel pembiayaan murabaha, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah secara simultan terhadap probabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lain. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsiran. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian di sini adalah X1 pembiayaan murabaha, X2-nya pembiayaan musyarakah, X3-nya pembiayaan mudharabah,
dan Y-nya probabilitas. Selanjutnya variabel penelitian. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel terkait adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabaha X1, pembiayaan musyarakah variabel X2, pembiayaan mudharabah variabel X3, dan variabel terkait yaitu probabilitas yaitu variabel Y. Selanjutnya definisi operasional variabel. Dalam tabel ini memiliki 4 kolom, ada 4 kolom. Yang pertama variabel. Terdapat probabilitas yaitu variabel Y, pembiayaan murabaha yaitu variabel X1, pembiayaan musyarakah variabel X2, dan pembiayaan mudharabah variabel X3. Definisi operasional. Yang pertama, murabaha yaitu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Selanjutnya, musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak dan lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amil atau prestisi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, sahibul mal, menyediakan dana seluruh 100% modal. Selanjutnya, indikator. Indikator dalam pembiayaan murabaha dalam variabel X1, nominal pembiayaan murabaha yang dikonversi ke dalam bentuk logaritma natural atau ln. Indikator pembiayaan musyarakah variabel X2 yaitu nominal pembiayaan musyarakah yang dikonversi ke dalam bentuk logaritma natural ln. Indikator pembiayaan mudharabah atau variabel X3 yaitu nominal pembiayaan mudharabah yang dikonversi ke dalam bentuk logaritma natural atau ln. Kemudian skala. Skala dari variabel probabilitas Y yaitu rasio. Skala dari variabel pembiayaan murabaha X1 yaitu nominal. Pembiayaan musyarakah X2 skalanya nominal, pembiayaan mudharabah X3 skalanya juga nominal. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian keseluruhan aset yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Umum Syariah atau disingkat dengan BUS di Indonesia pada periode 2014-2018 dengan jumlah 12 BUS. Sampel dalam penelitian ini adalah BUS yang menyajikan laporan keuangan periode tahun 2014 sampai 2018 berjumlah 7 BUS. Sedangkan dari 7 BUS tersebut memiliki kelengkapan data sesuai dengan penelitian ini hanya ada 3 bank. Selanjutnya, jenis atau sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data laporan keuangan BUS periode tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Metode kepustakaan berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti, buku-buku literatur, dan penelitian sejenis.
Sedangkan metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet yang diperoleh mengenai www.bi.go.id dan www.ojk.go.id. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Dan analisis data dengan penelitian ini menggunakan analisis regresi. Selanjutnya, hasil statistik deskriptif. Dalam tabel ini diketahui bahwa nilai min pembiayaan murabahah selama periode tahun 2014-2018 yang direpresentasikan dengan kolom murabahah adalah sebesar Rp22.664,73 yang berarti bahwa rata-rata nilai dalam deretan data murabahah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp22.664,73. Nilai median sebesar Rp1.612.405,00 yang berarti bahwa nilai tengah dalam deretan data murabahah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp1.612.405,00. Nilai maksimum sebesar Rp45.65.808.000 yang berarti bahwa nilai terbesar dalam deretan data murabahah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp45.65.808.000. Nilai minimum sebesar Rp1.8560 yang berarti bahwa nilai terkecil dalam deretan data murabahah yang dijadikan sampel adalah sebesar 18.560. Nilai standar deviasi sebesar Rp1.49625,109 yang berarti bahwa nilai besaran data yang terjadi dalam deretan data murabahah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp1.49625,109. Nilai min pembiayaan musyarakah selama periode tahun 2014-2018 yang direpresentasikan dengan kolom musyarakah adalah sebesar Rp1.587.880 yang berarti bahwa rata-rata nilai dalam deretan data musyarakah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp83.587.880. Nilai median sebesar Rp64.0468,00 yang berarti bahwa nilai tengah dalam deretan data musyarakah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp64.0468,00. Nilai maksimum sebesar Rp21.30.879 yang berarti bahwa nilai terbesar dalam deretan dua musyarakah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp21.30.879. Nilai minimum sebesar Rp1.571 yang berarti bahwa nilai terkecil dalam deretan data musyarakah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp1.557. Nilai standar deviasi sebesar Rp67.5021,047 yang berarti bahwa nilai besaran data yang terjadi dalam deretan data musyarakah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp67.5021,047. Nilai min pembiayaan mudarabah sebesar periode tahun 2014 sampai 2018 yang direpresentasikan dengan kolom mudarabah adalah sebesar Rp17.0888,80 yang berarti bahwa rata-rata nilai dalam deretan dua data mudarabah yang dijadikan sampel adalah sebesar Rp17.0888,80. Nilai median sebesar Rp12.8509,00 yang selanjutnya masuk pada analisis regresi. Hasil analisis regresi.
Dari tabel penelitian analisis regresi antara pembiayaan murabaha, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah terhadap probabilitas, maka dapat digunakan Y sama dengan 0,234 tambah 1,533, X1 tambah min 9,195, X2 tambah min 6,619 X3. Nilai konstansa sebesar 0,234, artinya jika variabel probabilitas Y tidak dipengaruhi oleh variabel bebasnya, pembiayaan murabaha, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah, berarti 0. Maka besarnya probabilitas nilai 0,234 nilai koefisien regresi data variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila dipikiran variabel bebasnya naik sebesar 1 unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan 0, maka nilai variabel terkait diperkirakan bisa naik atau tidak, atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya. Koefisien regresi untuk variabel X1 pembiayaan murabaha, nilai positif menunjukkan bahwa hubungan searah antara pembiayaan murabaha X1 dengan probabilitas Y. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 1,533 mengandung arti untuk setiap kenaikan pembiayaan murabaha X1 sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatnya probabilitas Y. Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 pembiayaan musyarakah bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pembiayaan musyarakah X2 dengan probabilitas Y. Koefisien regresi variabel X2 sebesar min 9,195 mengandung arti untuk setiap kenaikan pembiayaan musyarakah X2 sebesar 1 satuan untuk menyebabkan meningkatnya probabilitas Y. Kenaikan regresi untuk variabel bebas X3 atau pembiayaan mudharabah bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pembiayaan mudharabah X3 dengan probabilitas Y. Koefisien regresi variabel X1 sebesar min 6,619 mengandung arti untuk setiap kenaikan pembiayaan mudharabah X3 sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatnya probabilitas Y. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabaha secara parsial berpengaruh terhadap probabilitas bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, uji simultan atau uji F. Berdasarkan tabel, F hitung sebesar 1,433 hasil pengujian koefisien regresi secara bersama-sama atau simultan menunjukkan bahwa tingkat signifikan 0,05 dengan DFL jumlah variabel sama dengan 3 dan DF2 NK1 atau 15 kurang 3 kurang 1 sama dengan 11. N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel independen. Maka hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,587 dalam kurung 3,59 karena F hitung lebih dari F tabel. 1,433 lebih dari 3,587 maka HO ditolak. Dengan demikian bahwa pembiayaan murabaha, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabaha secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap probabilitas bank umum syariah di Indonesia. Selanjutnya, interpretasi koefisien determinasi, yaitu pengujian korelasi. Berdasarkan tabel tersebut, angka R square
atau R pangkat 2 adalah 0,983, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 98,3%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.